Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran ke-6 dengan muatan IPS, SBDP, dan Bahasa Indonesia. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama, kita akan mempelajari muatan IPS. Setelah melalui berbagai peristiwa perlawanan, baik fisik maupun diplomasi, tibalah waktunya pengakuan kedaulatan Indonesia. Tindak lanjut dari Perjanjian Rumroyen adalah diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar atau yang sering disingkat dengan KMB. KMB ini dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Hasil KMB juga mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan, kecuali Irian Barat. Nah, ini adalah gambar ketika peristiwa Konferensi Meja Bundar berlangsung. Jadi, suasana ketika KMB adalah seperti ini. Dan ini dilaksanakannya di Den Haag, Belanda. Masing-masing dari pihak Indonesia dan dari pihak Belanda memiliki wakil untuk penandatanganannya. Jadi, wakil dari Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan adalah Muhammad Hatta. Serta wakil dari Belanda yang menandatangani pengakuan kedaulatan Indonesia adalah Ratu Juliana. Dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut, berlahirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya negara Republik Indonesia. Bersyukur kepada Tuhan atas karunia berupa bangsa negara Indonesia merupakan bentuk cinta tanah air. Rasa syukur harus terus kita wujudkan dalam bentuk yang nyata oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun kita berada. Sekarang kita akan memasuki muatan SBDP. Salah satu upaya untuk menghormati dan menghargai jasa para pahlawan adalah dengan menyanyikan serta memahami lagu-lagu perjuangan. Di Indonesia ada begitu banyak lagu-lagu perjuangan. Setiap lagu perjuangan memiliki makna yang menggambarkan sikap kepahlawanan para pejuang. Nah, salah satu lagu perjuangan adalah lagu syukur. Nah, cobalah kalian nyanyikan ya lagu syukur ini. Tentu kalian sudah bisa. Nah, setelah kalian mencoba menyanyikannya, kira-kira apa ya makna dari lagu syukur ini? Ya, makna dari lagu syukur ini adalah menceritakan perjuangan para pahlawan yang dengan gagah, berani, dan juga gigih mengusir penjajah dari Indonesia. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bersyukur dan mengenang jasa para pahlawan. Serta kita harus mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik yang dapat memajukan Indonesia. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, masih ingatkah kamu cara menentukan informasi penting dari teks narasi sejarah? Sekarang kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia. Untuk menemukan informasi penting dari teks narasi sejarah, kamu dapat mengelompokkan informasi menggunakan kata tanya dalam bentuk peta pikiran. Kata tanya yang bisa kalian gunakan ada apa, siapa, mengapa, bagaimana, kemudian berapa, kapan, dan juga di mana. Nah, berikut ini kata tanya untuk mendapatkan informasi pada teks narasi. Ada kata tanya apa yang digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi dalam teks tersebut. Kata tanya di mana?
digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa dalam teks. Kemudian, kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa di dalam teks. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi di dalam teks. Kata tanya mengapa ini untuk menanyakan penyebab terjadinya peristiwa dalam teks, dan kata tanya bagaimana ini digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa di dalam teks. Bagaimana? Kalian sudah ingat kembali kan tentang kata tanya ini? Sekarang kita akan mencoba mencari informasi penting dari teks menggunakan kata tanya dan juga peta pikiran. Nah, sekarang kalian bacalah teks berikut ini dengan cermat ya. Setelah kalian baca, sekarang kita akan menemukan informasi pentingnya. Dengan judul Peristiwa Konferensi Meja Bundar. Ini ibu singkat ya, jadi KMB. Nah, yang pertama, kata tanya yang digunakan adalah kata tanya kapan. Kapan peristiwa KMB terjadi? Ini menanyakan waktu ya, dan di sini ada. Kita jawab KMB terjadi pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Kemudian kata tanya berikutnya kita menggunakan kata tanya di mana. Di mana KMB dilaksanakan? Nah, menanyakan tempat. KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa? Apa hasil dari KMB? Nah, di sini ada dalam teks. Hasil dari KMB adalah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Dan satu lagi kita akan buat kata tanya siapa. Ya, menggunakan kata tanya siapa. Siapa yang menandatangani KMB dari pihak Indonesia dan Belanda? Nah, di sini jawabannya yang menandatangani dari Indonesia adalah Muhammad Hatta dan dari Belanda adalah Ratu Juliana. Bagaimana? Kalian sudah ingat kembali ya? Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.